Japan Edition with Cindy. Apa kabar semuanya? Di video kali ini aku bakal bahas mengenai natto. Pasti kalian udah familiar banget kan? Nah, di video ini juga aku bakal jelasin apa itu natto, sejarahnya gimana, terus gimana sih cara makan natto. Tapi tonton video ini sampai habis ya. Natto adalah makanan tradisional Jepang yang terbuat dari kedelai yang difermentasikan menggunakan bakteri Bacillus subtilis. Natto dikenal karena teksturnya yang lengket dan berlendir, serta aroma yang khas dan tajam. Meskipun natto memiliki rasa dan bau yang kuat, makanan ini kaya akan protein loh, serat, dan probiotik yang baik untuk pencernaan. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin sejarahnya. Jadi, makanan tradisional ini adalah makanan tradisional Jepang yang terbuat dari kedelai fermentasi yang memiliki asal-usul yang cukup panjang dan misterius. Natto diyakini sudah ada sejak zaman prasejarah di Jepang. Jadi, dalam catatan sejarah tentang natto baru muncul pada periode Nara sekitar 710 sampai 794 Masehi. Konon, natto awalnya dibuat secara tidak sengaja nih ketika kedelai yang dimasak dibiarkan dalam jerami padi dan difermentasikan oleh bakteri alami yang terdapat di jerami tersebut. Nah, lalu ada legenda Yoshie. Salah satu legenda terkenal menyebutkan bahwa natto ditemukan oleh seorang samurai bernama Minamoto no Yoshie pada abad ke-11. Ketika pasukannya sedang dalam perjalanan, mereka merebus kedelai dan membungkusnya dalam jerami untuk dibawa. Setelah beberapa hari, mereka menemukan bahwa kedelai tersebut telah difermentasikan dan menghasilkan makanan yang lengket dan beraroma tajam, yang kemudian kita kenal sebagai natto. Nah, pada periode Edo nih, sekitar tahun 1603 sampai 1868, natto menjadi lebih populer di kalangan rakyat biasa. Saat itu, natto sering diproduksi di rumah-rumah sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Jerami padi digunakan untuk membungkus dan menyimpan kedelai yang sudah dimasak, yang kemudian akan difermentasikan secara alami karena bakteri Bacillus subtilis yang ada di jerami. Nah, lalu ada di era modern. Natto diproduksi dalam skala industri dengan menggunakan metode yang lebih higienis dan terkontrol. Jerami padi tidak lagi digunakan dan bakteri Bacillus subtilis ditambahkan langsung ke dalam kedelai yang dimasak untuk proses fermentasi. Meskipun natto tetap menjadi makanan yang disukai oleh banyak orang Jepang, penggunaannya juga mulai menyebar ke negara-negara lain loh, terutama sebagai bagian dari tren makanan sehat karena kandungan nutrisi yang tinggi. Oke, selanjutnya aku bakal kasih tips gimana cara makan natto. Yang pertama adalah makan natto dengan nasi. Yang kedua adalah makan natto dengan telur mentah. Caranya, campurkan natto dengan telur mentah. Jadi telur yang memang bisa dikonsumsi mentah ya, yang telah dikocok, lalu dituangkan campuran ini di atas nasi. Beberapa orang juga menambahkan sedikit kecap untuk rasa yang ekstra. Lalu ada natto dengan sayuran. Natto sering dicampur dengan sayuran seperti daun bawang cincang, okra, atau mentimun yang dipotong kecil-kecil. Sayuran ini memberikan tekstur dan rasa yang lebih segar buat natto. Nah, natto juga bisa dicampur dengan miso soup. Natto juga bisa ditambahkan ke dalam miso soup meskipun ini tidak terlalu umum. Natto memberikan rasa dan tekstur yang berbeda pada miso soup. Lalu ada natto di atas roti. Bingung kan? Nah, jadi sebagai variasi modern, beberapa orang mengoleskan natto di atas roti panggang dan menambahkan keju sebelum memanggangnya di oven. Ini menciptakan perpaduan antara rasa tradisional Jepang dan gaya makanan barat. Lalu ada natto dengan udon atau soba. Jadi natto bisa dicampurkan dengan mie udon atau soba dingin, lalu diberikan saus tsuyu, saus yang biasa digunakan untuk mie Jepang. Ini adalah hidangan yang menyegarkan, terutama di musim panas. Nah, selanjutnya ada natto dengan bumbu lain. Untuk variasi rasa, beberapa orang menambahkan kimchi, kecap ikan, bawang putih, atau saus ponzu ke dalam natto. Bumbu ini dapat membantu mengurangi aroma khas natto dan menambahkan cita rasa yang berbeda. Lalu ada natto dan sushi. Wah, berarti sushi bisa pakai natto nih. Jadi, natto juga bisa digunakan sebagai isi sushi loh, terutama dalam bentuk makizushi, sushi gulung. Natto dibungkus ke dalam nasi dan nori untuk membuat gulungan yang mudah dimakan. Nah, aku bakal kasih tips nih ke kalian. Jika kalian pertama kali nyoba natto, ada baiknya mulai dengan porsi kecil dulu ya, dan mencampurnya dengan bahan-bahan lain seperti sayuran atau bumbu tambahan untuk menyeimbangkan rasa. Dan natto sebaiknya dikonsumsi segera setelah kalian aduk untuk mempertahankan tekstur
tekstur lengketnya yang khas. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih rasa natto, bentuknya kayak gimana, rasanya tuh kayak gimana sih, aku bakal info ke kalian secara langsung. Jadi di video selanjutnya aku bakal review langsung natto buat kalian. Jadi tonton video ini dan jangan di skip ya.